News pagi. Pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Rencananya tim kuasa hukum akan mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Tim kuasa hukum ke-6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mendatangi Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mengajukan peninjauan kembali atau PK. Ke-6 terpidana yang mengajukan PK yakni Rivaldi, Eka Sandi, Eko Ramdhani, Hadi Saputra, Jaya, dan Supriyanto. Dalam PK nanti, rencananya tim kuasa hukum ke-6 terpidana telah mengajukan 50 saksi fakta dan ahli yang akan dihadirkan pada sidang PK nanti. Selain itu, terdapat 4 novum atau bukti baru yang juga akan dibawa pada sidang PK nanti. Harapan kami dengan novum-novum yang kami hadirkan sesuai dengan KUHP ya, 263 ayat 2, ada 3 hal novum, kekhilafan hakim, dan juga satu dengan yang lain keputusan yang bertentangan. Itu tiga-tiganya kami dapatkan dan kami hadirkan. Sementara terkait dihadirkannya ke-6 terpidana pada sidang PK nanti, pihaknya telah mengajukan kepada PN Cirebon untuk menghadirkan ke-6 terpidana pada sidang PK nanti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. iNews pagi. Pemirsa, 2 mobil dan juga 2 truk terlibat kecelakaan beruntun di ruas Jalan Raya Tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 di Gresik, Jawa Timur. Kecelakaan diduga akibat aktivitas pembakaran lahan di pinggir jalan tol sehingga menghalangi pandangan pengemudi. Inilah video amatir yang merekam kepulan asap tebal menghalangi pemandangan pengemudi di ruas Jalan Tol Surabaya Mojokerto kilometer 723 di Desa Pasinan Lemah Putih, Kecamatan Wuringin, Anom, Kabupaten Gresik. Akibatnya 2 unit mobil penumpang dan 1 unit truk box terlibat kecelakaan beruntun dan saling bertabrakan. Kecelakaan ini menyebabkan sebanyak 5 orang yakni pengemudi dan penumpang kendaraan roda 4 menderita luka ringan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Usai menjalani perawatan medis, semua korban kini telah diperbolehkan pulang. Kanit Gakumdu Satlantas Polres Gresik, Ibda Asoko mengatakan pembakaran lahan di pinggir tol menyebabkan terhalangnya pandangan pengemudi, sehingga mereka terlibat kecelakaan beruntun. Berdasarkan keterangan dari para pengemudi itu, karena mereka melakukan pengereman mendadak, ada cuaca berkabut yang diakibatkan oleh mungkin warga sekitar yang melakukan pembakaran lahan. Tidak ada korban jiwa, hanya ada korban luka ringan 4 orang, dan kemarin berdasarkan observasi dari rumah sakit sudah bisa dinyatakan pulang ke rumah masing-masing. Terkait musibah kecelakaan beruntun tersebut, kepolisian mengimbau warga agar tidak membakar lahan secara sembarangan di sekitar ruas jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, para paskibraka yang akan bertugas menjadi sorotan. Pasalnya ada 18 paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab tidak menggunakannya saat pengukuhan di IKN Selasa kemarin. Pengukuhan paskibraka 2024 di Ibu Kota Nusantara tengah menjadi sorotan. Pasalnya tidak ada satupun anggota paskibraka putri yang menggunakan jilbab. Padahal saat latihan, para paskibraka tersebut mengenakan jilbab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP pun angkat bicara. BPIP menyatakan tidak ada pemaksaan terhadap para paskibraka untuk melepas jilbab saat pengukuhan tersebut. Para calon paskibraka sebelumnya telah secara sukarela mendaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai. BPIP juga memastikan paskibraka putri hanya melepas jilbab saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan. BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putih dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampak sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka
dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan saja. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka yang akan bertugas dalam upacara di IKN. 18 Paskibraka putri yang sebelumnya menggunakan jilbab terlihat tidak mengenakannya saat pengukuhan. Pada tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab saat pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Namun BPIP memutuskan menyeragamkan tata pakaian Paskibraka tahun ini, di mana tidak ada pilihan khusus bagi anggota Paskibraka yang berhijab. Tim iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono buka suara soal kisruh penggunaan jilbab oleh Paskibraka. Heru Budi memastikan Paskibraka wanita yang bertugas saat upacara HUT ke-79 RI boleh mengenakan jilbab. Pemirsa, dalam pengukuhan 42 anggota Paskibraka oleh Kepala Sekretariat Presiden sekaligus penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta. Dari puluhan anggota Paskibraka yang dikukuhkan, sejumlah anggota Paskibra wanita tetap mengenakan jilbab. Heru Budi Hartono menegaskan untuk anggota Paskibraka putri yang beragama Islam bisa tetap mengenakan jilbab. Heru Budi juga menyebut anggota Paskibraka wanita beragama Islam yang bertugas di IKN boleh mengenakan jilbab saat bertugas di perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia. Kalau saat pengukuhan saya nggak tahu. Jadi kan pada masuk ke istana mereka sudah seperti itu. Tapi perintah kami adalah meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab untuk tetap menggunakan itu. Adik-adik putri harus sebagaimana mereka pada saat mendaftar menggunakan jilbab ya, tetap menggunakan ini tadi Mbak Galuh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara itu pemirsa, pengurus Pusat Purna Paskibraka Indonesia atau PPI menolak aturan pakaian Paskibraka yang tidak mengakomodasi anggota putri yang memakai jilbab. Hal ini dinilai mencederai nilai kebinekaan dan nilai luhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang Maha Esa. PPI berharap Presiden Joko Widodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak melarang penggunaan jilbab bagi Paskibraka putri saat upacara peringatan HUT kemerdekaan RI 17 Agustus 2024 mendatang. Kami atas nama seluruh anggota Purna Paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami anggota Paskibraka tingkat pusat atau nasional tahun 2024 putri yang biasa menggunakan hijab atau jilbab untuk melepaskan hijab atau jilbabnya yang menjadi keyakinan agama mereka. Kami yakin dan percaya Yang Mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada larangan dalam penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota Paskibraka putri yang akan bertugas nanti pada tanggal 17 Agustus 2024 baik di Istana Ibu Kota Negara, provinsi dan kabupaten seluruh Indonesia. Pemirsa, jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo menyematkan tanda jasa dan tanda kehormatan kepada 61 tokoh di Istana Negara Jakarta kemarin. Pemberian tanda jasa dan kehormatan ini sebagai bentuk penghargaan negara atas kontribusi besar yang telah diberikan oleh para tokoh dalam berbagai bidang selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai tanda jasa dan kehormatan yang diberikan yaitu medali kepeloporan untuk 2 orang, tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia untuk 2 orang, tanda kehormatan Bintang Mahaputra untuk 39 orang, tanda kehormatan Bintang Jasa untuk 17 orang, dan tanda kehormatan Bintang Budaya Paramadharma untuk 2 orang. 61 orang penerima penghargaan terdiri dari 23 orang merupakan menteri, 10 orang wakil menteri, 9 orang pejabat lembaga tinggi negara, 7 orang pejabat pimpinan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, 5 orang pejabat TNI dan Polri, 5 orang WNI dengan latar belakang profesi, dan 2 orang budayawan.
Yang penting kita tentu ya bersyukur karena kita beberapa hari ke depan kita merayakan hari kemerdekaan kita, hari proklamasi yang ke-79. Tentu sebagai sebuah bangsa kita bersyukur karena bangsa kita makin hari makin maju, makin hari makin berkembang. Sementara itu pemirsa, salah satu tokoh yang mendapat kehormatan bintang jasa utama adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo. Angela diberikan tanda jasa dan kehormatan bintang jasa utama dari Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta kemarin. Angela berkontribusi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. 61 tokoh Indonesia mendapatkan tanda jasa dan kehormatan dari Presiden, di mana Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo turut hadir di Istana Negara dan juga mengikuti prosesi pemberian kehormatan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dan tentunya ini merupakan suatu apresiasi dan saya berharap ini bisa menjadi motivasi ya tentunya, dan tentunya ini juga saya abdikan untuk seluruh stakeholders pariwisata karena selama 5 tahun belakangan ini memang saya bertugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Semoga ini memacu kami untuk semakin bisa mengabdi untuk masyarakat khususnya di pariwisata ke depannya. Ya pastinya pertama kalau misalnya sebagai individu saya akan terus explore Indonesia karena masih banyak yang indah, dan tentunya karena pariwisata Indonesia ini erat juga dengan media ya, tentunya kita harus explore terus di media, dan saya kira saya akan terus mendorong karena saya juga sebagai Ketua Umum Partai Perindo, ini kami juga ada kepala-kepala daerah dari Partai Perindo yang kami dorong, dan kami berkomitmen untuk mendorong pariwisata Indonesia semakin maju melalui kepala daerah kami dan juga alek kami yang nanti akan bertugas. Ribuan anggota Pramuka menghadiri upacara peringatan HUT ke-63 Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. HUT Pramuka kali ini mengusung tema Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. 12.000 peserta menghadiri upacara peringatan HUT ke-63 Pramuka di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Dengan mengusung tema Pramuka berjiwa Pancasila menjaga NKRI. Upacara dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sebagai pembina upacara, yang juga selaku Wakil Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Upacara ini juga diselenggarakan secara daring dan diikuti 10.000 anggota Pramuka dari seluruh kuartir daerah se-Indonesia. Sementara itu, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Kemenpora RI, Asrorun Niam menyampaikan, di HUT ke-63 Pramuka ini menjadi titik balik meneguhkan komitmen Indonesia Emas 2045. Komitmen mewujudkan Indonesia Emas itu tidak hanya didekati dengan pendekatan fisik semata, ya. Pembangunan infrastruktur penting, pembangunan IKN penting, tetapi yang tak kalah pentingnya adalah pembangunan mentalitas dan juga karakter milenial untuk masuk kepada terwujudnya Indonesia Emas yang seimbang antara lahir dan batin, seimbang antara fisik dan juga mentalnya. Selain itu, Asrorun akan menghadiri serta memimpin Gerakan Pramuka Indonesia dalam pertemuan konferensi internasional yang akan dilaksanakan di Mesir. Dari Jakarta, Anggita Maura, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, Satgas TMMD 121 Kodim 1430 Konawe Utara membangun berbagai fasilitas di desa terisolir di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pembangunan desa terpencil ini didampingi tim pengawas dan evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat. Melintasi pegunungan Oheo, Sulawesi Tenggara, tim pengawasan dan evaluasi Markas Besar TNI Angkatan Darat tiba di lokasi TMMD 121 Kodim 1430 Konawe Utara. Lokasi TMMD kali ini menyasar desa terpencil dan terisolir di Kecamatan Asera, yakni Desa Asemi, Nunulai.
Kunjungan kerja ini bertujuan untuk meninjau berbagai pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan desa dan program Manunggal Air TNI AD. Dalam acara ini juga digelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga desa setempat. Kolonel Infanteri Wawan Setiawan mengapresiasi kerja keras para prajurit dan partisipasi aktif warga desa Aseminunulai. Untuk membantu kesulitan terutama di kampung Aseminunulai, Kecamatan Asela ini memang sangat terpencil, sangat terisolir, perlu mendapat perhatian. Dan kehadiran TNI di sini dalam rangka untuk sebagai wujud dharma bakti TNI. Di sini harapannya bisa sama-sama kita bergotong royong mensukseskan kegiatan TMMD ini sampai dengan 100%. Dan nantinya apabila kegiatan ini sudah selesai, harapan kami semua juga bisa memberikan manfaat yang terbaik untuk khususnya masyarakat desa Aseminunulai. Mudah-mudahan pemerintah daerah bersama dengan TNI ke depannya supaya kami dapat diperjuangkan, jangan hanya sampai di sini pembangunan ini, tapi dapat ditindaklanjuti supaya asas manfaat daripada apa yang dimulai pada saat ini betul-betul kami rasakan ke depan. Program TNI Manunggal Membangun Desa diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan menginspirasi kegiatan pembangunan di tempat lain. Dari Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Mukhtaruddin, iNews melaporkan. Lestarikan Budaya, Festival Budaya 12 Suku Yahukimo 2024 digelar di Distrik DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Pemkab Yahukimo melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melestarikan keunikan tradisi dan budaya yang ada di Papua Pegunungan. Melalui Festival Budaya 12 Suku Yahukimo 2024, berbagai pagelaran budaya ditampilkan mulai dari tari-tarian, kesenian, karnaval, pagelaran busana, hingga tradisi bakar batu. Diketahui Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah yang kaya akan keberagaman budaya lokal. Sebagai sarana pelestarian budaya serta promosi pariwisata daerah, Festival Budaya 12 Suku Yahukimo merupakan satu dari 110 event unggulan yang masuk Karisma Event Nusantara 2024. Festival 12 suku bangsa di Yahukimo ini masuk menjadi 110 festival terbaik di Indonesia. Ini merupakan potensi besar yang harus kita kembangkan untuk menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara untuk datang menyaksikan bahkan mempelajari. Serangan Zionis di Nusairat menewaskan 1